Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Mega. Di sini akan melakukan beberapa latihan program dalam modul 7, yaitu mengenai rekursi dan juga linked list. Kemudian di modul yang saya dapat dari dosen saya ini, di bawahnya ada beberapa latihan, yaitu sampai E. Untuk latihan yang pertama di sini adalah kerjakan seluruh contoh program di atas dan laporkan hasilnya. Programnya di sini, latihan programnya itu adalah seperti ini. Contoh program 71.1. Kemudian di bawahnya ada program 71.2 dan juga seterusnya sampai habis. Nah, sebelumnya saya sudah mengkopikan dari potongan program ini ke dalam Visual Studio. Di sini ada nomor 1, saya buka dulu untuk program nomor 1-nya. Dan di sini ada memanggil fungsi faktorial, yaitu ada di bawah. Saya aktifkan terlebih dahulu faktorial di sini. Baru coba kita jalankan dulu. Nah, di sini masukkan sembarang bilangan bulat seperti yang dicontohkan di sini. Kemudian memanggil inputan dimasukkan ke dalam variabel M dengan tipe data integer. Kemudian coba di sini saya tuliskan dulu, masukkan bilangan bulat misalnya 10. Nah, melalui perhitungan rekursif 10 defaktorial hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah fungsi untuk memfaktorialkan bilangan. Untuk perhitungan faktorialnya ada di fungsi bawah ini, dimana fungsi faktorial ini memanggil dirinya sendiri. Seperti di sini, ini nama dari fungsi itu, faktorial, kemudian mempunyai parameter integer k, di mana dalamnya ada kondisi if. Jika k sama dengan 0, maka return 1. Kemudian jika tidak, maka k dikalikan k sendiri. Maksudnya k itu isinya ini yang diinputkan, kemudian dikalikan ini, yang dimana k itu adalah dikurangin 1. Jadi penghitungannya lebih seperti ini kalau faktorial. Tadi saya memasukkan 10, kemudian akan dikalikan faktorial lagi. Faktorial itu ini, tapi dimana k-nya ini adalah dikurangin 1, berarti yang semula 10 jadi 9. Kemudian akan diulangin lagi k-nya ini tadi, yang semula 9 dikurangin 1 jadi 8. Akan terus seperti ini, gitu ya. Kemudian tadi hasilnya sudah terlihat di program tadi. Untuk latihan yang berikutnya, di sini ada program 71.2. Saya aktifkan dulu. Ini memanggil fungsi Fibonacci, ada di bawah. Nah, fungsinya ada di sini. Saya aktifkan dulu. Kemudian coba saya jalankan. Masukkan sembarang bilangan bulat positif, kemudian ditabung ke dalam variabel M, kemudian dicetak lagi melalui perhitungan rekursif bilangan ke ini, maksudnya ini manggil M, ya kan?
dari deret Fibonacci adalah misal di sini saya 10. Nah, melalui perhitungan rekursif bilangan ke 10 dari deret Fibonacci adalah 55. Untuk rumus Fibonacci-nya ada di fungsi Fibonacci di sini, di mana integer fib sama dengan 1. Kemudian ada kondisi if di sini, yaitu k kurang dari 2. K adalah inputan dari user yang tadi misalnya saya itu adalah 10. Kemudian di sini fib sama dengan Fibonacci, memanggil dirinya sendiri ini, di mana inputan 10 tadi dikurangin 1. Kemudian ditambah lagi dengan Fibonacci ini, di mana K itu dikurangin 2. Di sini ada penjelasan dari programnya, yaitu perhitungan bahwa fungsi Fibonacci memanggil dirinya, itu memanggil fungsi ini ya. Kemudian di return fib. Jika tidak, maka langsung aja di return fib, yaitu sama dengan 1. Gitu. Kemudian untuk program 7.3 di sini saya aktifkan dulu. Kemudian di sini memanggil fungsi Hanoi. Coba kita lihat di sini di fungsi bawah, di bawahnya menu main atau integer main ya, menu utamanya. Coba kita jalankan dulu. Masukkan jumlah cakram. Langkah-langkah pemindahan cakram. Ini itu misal saya kasihkan di sini 4 dan saya enter. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini nanti bisa saya jelaskan di soal yang berikutnya di sini, yaitu di soal yang kedua, deskripsi atau interpresentasikan seperti gambar 7.1, yaitu mengenai perhitungan solusi permainan menara Hanoi pada contoh program 71.3. Nah, 71.3 di situ adalah programnya seperti ini. Ini ada penjelasan singkat tentang Hanoi, di mana yang semula ada tiang 3, tiangnya selalu ada 3. Di sini sudah di set untuk di programnya. Nah, coba kita lihat di Hanoi-nya sini, ada seperti ini. Kemudian nanti tujuan akhirnya adalah dari balok-balok 1, 2, 3, 4 ini akan dipindahkan ke tiang yang ketiga ini dengan urutan yang sama dengan balok yang terbesar akan berada di bawah. Nanti akan menggunakan bantuan tiang kedua ini. Nah, begitu. Jadi rumusnya ada di sini, di Hanoi ini ya. Nah, ini adalah jalur programnya, di mana pindahkan cakram paling atas. Cakram paling atas itu adalah ini, ke tiang 1. Dari tiang 1, ini tiang 1, kemudian ke tiang 2. Kemudian di bawahnya lagi pindahkan cakram paling atas, yaitu 2, yang di ini, dari tiang 1 ke tiang 3 ke sini. Jadi 2 dipindahkan ke 3. Seterusnya pembacaannya seperti itu. Cakram adalah balokan kotak yang 1, 2, 3 ini. Tiang adalah yang ini, 1, 2, 3. Kemudian cakram paling atas ya berarti yang paling atasnya sendiri. Ketika 1 sudah dipindahkan, berarti yang paling atas adalah 2. Pembacaannya seperti itu. Saya komen dulu untuk lanjut ke soal berikutnya.
yaitu ke program 71.4. Saya aktifkan dulu programnya. Nah, untuk yang program 1.4 ini adalah di sini tuh mengenai mutual recursion. Nah, coba kita jalankan dulu. Masukkan sembarang bilangan bulat 4. Bilangan 4 adalah bilangan genap. Ini adalah fungsi untuk menentukan ganjil genap bilangan, ataupun di sini ada juga di setting bahwa bilangan yang udah kita masukkan ditampung ke dalam K, di mana nanti ada kondisi if di sini, yaitu jika K sama dengan 0, maksudnya yang diinputkan ini jika 0, maka muncul 0 bukan bilangan genap dan bukan bilangan ganjil. Kemudian jika K ini bukan 0, artinya bisa bernilai angka 1 sampai 9, maka akan masuk ke sini, dimana di sini ada ngecek BS sama dengan genap, memanggil fungsi genap dengan nilai parameternya K, diisi dengan K, dimana nanti BS jika sama dengan 1 atau nanti hasil akhirnya sisa 1 dengan 1, maka hasilnya nanti di sini bilangan genap. Kemudian jika BS sama dengan 0, maka muncul bilangan tersebut akan menjadi bilangan ganjil. Nah, rumusnya ada di sebelah sini. Semuanya berbeda dari, jadi return 0 itu adalah return yang asli dari fungsi itu sendiri. Jika kita nulis di sini return 1, itu adalah nilai salahnya dari hasil yang udah kita tulis di fungsi itu. Jadi ini adalah penggunaan memanggil fungsi, beda ya dengan yang tadi. Yang program 71.1 dia benar-benar murni memanggil fungsi itu sendiri. Tapi kalau untuk di program 71.4 ini adalah benar memanggil fungsi, tetapi perhitungan ataupun kondisi nantinya untuk membandingkan itu berada pada integer main-nya sendiri atau di menu utamanya. Begitu. Kemudian di sini ada 72.1. Nah, ini sudah saya aktifkan untuk fungsinya. Nah, ini fungsinya menggunakan struct, tapi di sini untuk link listnya itu ada penggunaan tipe ini, tipe def, kemudian baru struct, baru namanya simple, dimana di sini ada deklarasi nama dan juga nilai, kemudian structnya memanggil simple lagi tapi dikalikan next simple. Kemudian untuk integer mainnya ada programnya seperti ini, ya kan. Kemudian di bawahnya juga tidak ada karena memang fungsinya udah ada di atasnya integer main. Dan coba kita jalankan dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Amin Budi Citra dengan nilai yang sekian. Ada lagi. Nah, cara bacanya itu kalau di sini sebelumnya pendeklarasiannya di sini ada simpleku, ada ini. Nah, untuk link listnya itu harus menggunakan malloc untuk menggunakan alokasi memori ya. Jadi menggunakan malloc sys of itu pasti udah bawaan dari malloc. Kemudian apa yang di mallockan itu adalah simpleku. Kemudian untuk isinya kita
deklarasikan dulu, yaitu menggunakan strcpy, yaitu untuk mengcopy di mana nama simpul 1 berisi dengan atas nama ya kan, yang sudah kita buat di sini, yaitu nama diisi dengan nama Amin, karakter Amin. Kemudian lagi simpul 2 untuk namanya diisi Budi. Kemudian simpul 1 lagi diisi dengan nilai, yaitu yang bernilai 90, juga seterusnya. Kemudian di sini ada sambungkan link masing-masing simpul. Nah, di sini adalah kegunaan dari link listnya, di mana simpul 1 adalah next simpul, dilanjutkan lagi ke simpul 2, kemudian simpul 2 dilanjutkan lagi ke simpul 3, kemudian simpul 3 dilanjutkan lagi ke 0. 0 artinya kosong, berarti berhenti di simpul yang ketiga. Kemudian untuk tampilan hasilnya mulai dari simpul 1. Caranya satu persatu penampilannya seperti ini. Printf dia langsung menampilkan string s, yaitu nama, seperti di sini nama. Kemudian koma, %f adalah nilainya, yaitu nilai di sini. Jadi menggunakan temp, kemudian nilai, menggunakan ini ya. Temp adalah simpul, baru dicetak hasilnya seperti itu tadi. Kemudian cara looping adalah seperti perulangan ya, emang menggunakan for, dimana nanti temp di sini ada space kosong yang seharusnya diisi adalah temp sama dengan simpul 1, kemudian temp tidak sama dengan 0, kemudian temp adalah diisi dengan next simpul, temp sama dengan next simpul, baru dicetak namanya seperti ini. Dan hasilnya adalah perulangan di baris yang kedua ini, di baris yang kedua. Kemudian ada skenario menambahkan simpul baru. Kalau menambahkan simpul baru berarti membuat lagi simpul yang keempat, menggunakan malloc lagi untuk alokasi memori. Kemudian diisi, deklarasikan mau menambahkan dengan nama siapa dan juga nilainya apa, yaitu Dewi dengan nilai 80. Kemudian di sini simpul 2 di next ke simpul 4, kemudian simpul 4 di next ke simpul 3, seperti itu. Jadi ditambahkannya seperti itu ya. Baru di sini di printf, dan ini adalah cara loopingnya untuk nambahin yang baru tadi dengan hasil yang seperti ini. Karena tadi kan namanya Dewi ya, dimana Dewi akan diselipkan setelah simpul kedua, baru ke simpul 4. Simpul kedua adalah Budi, dan simpul keempat, gitu kan. Setelah simpul keempat yaitu Dewi, dilanjutkan ke simpul 3. Simpul 3 adalah Citra, seperti ini. Kemudian bisa juga menghapuskan simpul, ya ini contohnya menghapus simpul atas nama Budi, ya kan. Di sini ada simpul 1, kemudian dilanjutkan langsung ke simpul 4, free simpul. Nah, ini adalah kode untuk menghapus simpul, menggunakan free, baru ditulis simpul apa yang akan dihapus, gitu. Hasilnya seperti ini, karena Budi adalah di simpul nomor 2, gitu. Nah, kemudian yang program 72.2 di sini udah saya kopikan. Memang di perintahnya sini adalah jadi menggantikan, ubahlah bagian skenario menambahkan simpul baru daripada program 2.1 ya, yang di atas dengan yang skenario yang ini. Di sini sudah saya kopikan, yaitu ini. Kemudian ini udah saya copy dalam skenario program 2.1 ya kan, hasilnya seperti ini. Kemudian ketika saya running, hasilnya seperti ini. Ada tambahan Dewi di sini di akhir atau menjadi simpul 4 ya.
Jadi memang kegunaan yang dari program ini adalah 72.2 adalah menambahkan simpul di awal ataupun di akhir tali kayak gitu. Prosesnya ada di sini. Ingat simpul 4 menjadi tali baru ya, dimana ditaruh simpul 4-nya ini adalah Dewi diletakkan setelah simpul 3. Kemudian simpul 1 adalah simpul yang pertama atau hitnya. Jadi di sini terlihat Dewi di simpul yang keempat. Kemudian di sini untuk yang 2.3 sama seperti yang tadi, menambahkan simpul ya kan, menambahkan simpul ke program yang tadi dan simpul yang ini sudah saya copy di sini. Kemudian ini saya copy, saya ganti di sini. Kemudian saya hilangkan komenannya dulu seperti ini, baru saya jalankan. Oh ya, kalau ini tadi saya jalankan itu error ya, ketika ini saya copy kemudian saya masukkan ke sini lagi. Saya jalankan tadi error perulangannya akan seperti ini. Itu karena menghapus simpul body ini harus dikomen dulu, baru coba kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Jadi tadi itu perubahannya pada baris ini sama ini aja, temnya menjadi simpul yang keempat. Jadi simpul keempat adalah menjadi yang baru, hit yang baru, atau simpul menjadi simpul yang pertama. Nah di sini, jadi Dewi menjadi simpul yang pertama. Begitu ya cara mengupdate-nya kayak gini. Simpul keempat yaitu Dewi, next simpul sama dengan simpul 1. Perubahannya di situ. Setelah itu kita lanjut ke soal berikutnya. Ini saya komen dulu. Program selanjutnya yang harus saya amati yaitu program 72.4. Di sini saya aktifkan dulu. Kemudian juga memanggil fungsi integer genap dan juga ganjil. Oh, bukan, yang ini maksud saya. Kemudian deklarasinya di atas juga saya buka. Nah, programnya ada di sini, dideklarasikan num sama dengan 0, kemudian input sama dengan 1, readval sama dengan 0, kemudian ada struct not, itu ada di bawah. Not yaitu di sini ada bintang list, di mana list ini adalah struct not alloc alokasi memori, di mana list ditujukan kepada number, bahwa number ini adalah isinya 0. Kemudian list di next, linked listnya sama dengan 0 sampai selesai. Kemudian ada perulangan while di sini. Jika inputan tidak sama dengan 0, tadi adalah input udah di set 1 dengan menu yang seperti ini tampilannya. Input adalah berisi nilai 1, 2, 3 dan 4 menggunakan switch cache di sini. Cache 1, 2, 3 dan juga 4.
nanti yang keluar akan seperti ini. Jika dipilih 1, pilih 2, keluarnya seperti ini. Dan di sini memanggil fungsi delete node. Delete node adalah, nah di sini ada banyak ya fungsinya. Ada display list, ada append node, ada juga delete node, ada juga search value. Untuk delete node dia akan ini. Jadi setelah dipilih, coba saya jalankan lagi. Misalnya di sini yang pertama coba kita insertkan dulu. Pilih 1, insert, pilih tulis angka 11 ya, diinsertkan. Kemudian saya insert lagi dengan angka 12. Terus coba kita display adalah kita lihat hasil inputan kita di sini, yaitu 11 dan juga 12. 0 tertulis karena memang sudah tersetting di sininya bahwa input pertama itu adalah sama dengan 0 gitu. Kemudian coba kita delete dari salah satu angka ini, 11 ataupun 12. Berarti kita pilih menu yang nomor 2, kita pilih 11 untuk di delete. Kemudian coba kita lihat lagi, pilih 4 untuk display, dan hasilnya adalah 0, kemudian 12. 11 nya udah terdelete gitu. Baru kalau selesai kita bisa tekan 0 untuk quit, begitu ya. Kemudian untuk soal selanjutnya di sini yaitu deskripsikan atau interpretasikan seperti gambar 71, yaitu jadi suruh mendeskripsikan seperti gambar 71 tentang perhitungan atau solusi permainan menara Hanoi. Ini disuruh membuat bagan-bagan seperti ini, alur proses dari sistem menara Hanoi yang ini, dari potongan program yang ini juga. Nah, di programnya sini yang tadi yang 71.3 udah saya aktifkan kembali. Di sini dimana integer M adalah jumlah cakram yang akan dipindahkan, maksudnya balok-balok, berapa jumlah balok yang akan dipindahkan. Kemudian di sini sudah di set bahwa tiangnya ada 3, ya, langsung saja coba saya jalankan. Di sini misalnya cakramnya saya kasih 3. Kemudian langkah-langkah pemindahan cakramnya seperti berikut. Di sini coba saya gunakan animasi sedikit di sini. Nah, cara membacanya yaitu pindahkan cakram paling atas dari tiang 1. Nah, ini adalah tiang 1, tiang 2, dan juga tiang 3. Ini adalah cakram 1, cakram 2, dan juga cakram 3. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas bahwa menara Hanoi ini adalah memindahkan cakram ke tiang satunya dengan bantuan tiang 2, dimana nanti balok atau cakram yang pertama yang nomor 3 ini harus berada juga di bawah. Kemudian atau yang cakram yang paling besar berada di bawah, disusun hingga cakram yang paling kecil. Coba semulanya seperti ini. Di sini pindahkan cakram paling atas dari tiang 1 ke tiang 3. Cakram paling atas dari tiang 1 dipindahkan ke tiang 3.
sebelah sini. Kemudian dari tiang 1 semuanya cakram paling atas ya. Kemudian dari tiang 1 ke tiang 2, berarti nomor 2 ini dipindahkan ke 2. Kemudian dari tiang 3 dipindahkan ke tiang 2. Dari tiang 3 ini dipindahkan ke 2. Kemudian dari tiang 1 dipindahkan ke tiang 3. Seperti ini. Baru tiang 2 dipindahkan ke tiang 1. Tiang 2 ini dipindahkan ke 1. Kemudian dari tiang 2 dipindahkan ke tiang 3. Ini tiang 2 dipindahkan ke tiang 3. Seperti ini. Kemudian dari tiang 1 dipindahkan ke tiang 3. Seperti ini. Nah, setelah itu selesai. Jadi proses pemindahannya seperti itu, bertahap. Dari yang semula tadi berada pada tiang 1 sudah berpindah kepada tiang 3. Dan emang proses menara Honai ini selalu membutuhkan tiang 2 untuk melakukan perpindahan itu. Begitu ya. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang program yang ganjil genap ini. Coba ini saya komen dulu. Yang ganjil genap saya aktifkan. Kemudian yang Honai saya matikan lagi. Nah, coba saya jalankan dulu di sini. Misalnya di sini 3. Bilangan 3 adalah bilangan ganjil. Untuk prosesnya di sini K adalah inputan, yaitu 3 yang tadi. Kemudian dicek menurut fungsi yang di sini. Jika K tadi K adalah diinputkan di sini seperti N, nanti akan dibandingkan bahwa jika K sama dengan 0 atau kayak gimana. Nah, di sini juga ada, dia memanggil ganjil, return ganjil, maksudnya nanti akan diteruskan ke fungsi yang ganjil ini. ABS adalah nilai absolut itu sendiri dari N, yaitu berarti 3. 3 adalah yang diinputkan tadi. Jadi pada intinya prosesnya tadi itu seperti gambar ini, dimana inputan saya adalah 3. Nah, 3 itu di sini di set pertamanya yaitu bilangan genap. Kemudian baru ke proses yang kedua, yaitu jika 3 tidak sama dengan 0, maka dia masuk ke return ganjil, dimana 3 dikurangin 1 yaitu 2. 2 kan tadi tidak sama dengan 0 ya, berarti dia mencetak void genap. Kemudian jika 2 tadi tidak sama dengan 2, masuk ke return genap. Kemudian 2 dikurangin 1, kita cetak dulu yaitu void ganjil. Nah, 2 dikurangin 1 adalah 1. Kemudian 1 tidak sama dengan 0 di return ganjil, ya kan? Kemudian 1 dikurangin 1 sama dengan 0. Sebelum itu return ganjilnya dicetak dulu di sini void genap. Nah, ketika 1 dikurangin 1 sama dengan 0, maka return 0, maka dia akan mencetak yang ganjil, yang else. Jika BS itu adalah proses yang tadi, nilai inputan yang tadi. Maksud saya yang ini genap. Jadi diceknya satu persatu.
karena ini adalah F yang pertama, jika nilai inputan 3 tidak sama dengan 0, masuk ke sini dulu ke proses yang ini, ngambil BS, kemudian jika tidak dilanjutkan ke yang ganjil, kemudian jika tidak sama dengan 0 lagi dilanjutkan lagi ke genap, kemudian tidak sama dengan 0 lagi akan dilanjutkan ke ganjil, dan jika sama dengan 0 maka akan tercetak di proses mana yang terakhir dia diproses, kemudian langsung dicetak seperti itu. Kemudian untuk soal berikutnya, ini saya komen dulu. Soal berikutnya yaitu nomor 4. Saya buka dulu. Jadi disuruh untuk menghitung pangkat sesuai dengan inputan. Jadi misal 2 di pangkat 2 itu kita yang membuatnya. Seperti di sini udah saya bikin programnya, yaitu deklarasi variabel dulu, ada M dan juga N, tipe data integer, kemudian cetaknya, masukkan bilangan yang akan dipangkatkan, kemudian disimpan ke dalam M, kemudian juga masukkan bilangan pemangkatnya. Jadi ini pemangkatnya misal 2, masukkan bilangan pemangkatnya misal 3 gitu, itu dimasukkan ke dalam N. Kemudian hasil dari yang ini adalah M, hasil dari ini, kemudian pangkat N adalah dia memanggil fungsi pangkat, ada di bawah sini. Fungsi pangkatnya mempunyai 2 parameter, yaitu integer X dan juga integer Y, dimana jika Y sama dengan 0 nanti returnnya 1, jika tidak maka returnnya X dikalikan X adalah M atau yang akan dipangkatkan dikali dengan memanggil fungsi ini sendiri, dimana X nanti dikalikan Y dikurangin 1, Y adalah yang pemangkatnya. Kalau misalnya tadi 2, misalnya tadi pangkatnya 3, berarti 3 dikurangi 1 jadi 2, dan akan dilakukan perulangan seperti itu hingga nanti Y sama dengan 0. Coba dijalankan dulu. Masukkan bilangan yang akan dipangkatkan, misal 2, kemudian masukkan bilangan pemangkatnya itu 3 misal. Jadi hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 hingga 3 kali sama dengan 8 gitu. Kemudian untuk soal yang terakhir di sini, modifikasi contoh program 72.1 sehingga menjadi program yang interaktif seperti program 72.2. Kita lihat di sini sudah saya kopikan untuk yang tadi, yang program pertama. Coba kita jalankan dulu, nanti lihat perbedaannya. Nah, di sini kan untuk perbedaannya nanti kan ada di skenario menambah simpul baru, ada di kolom yang ini, menambahkan simpul baru. Di sini namanya Dewi, dan pertukarannya ada di sini, simpul 2 yaitu Budi,
kemudian untuk next simpulnya yaitu simpul 4 yaitu Dewi. Jadi setelah Budi, Dewi, kemudian setelah Dewi next simpulnya adalah simpul 3. Simpul 3 adalah Citra, seperti ini. Nah, untuk perbedaannya dengan yang program 72.2 yaitu ada di blok bagian sini. Sebelumnya saya tadi udah mengkopikan. Nah, ini hasil. Nah, ini adalah potongan program yang dari program 72.2. Perbedaannya ada di sini. Coba kita lihat perbedaannya, jalannya. Kita run. Nah, adanya di sini. Jadi Dewi yang simpul yang baru kita tambahkan berada pada paling bawah. Terlihat di sini bahwa simpul 3, setelah simpul 3 adalah Citra, ya kan? Kemudian next simpulnya adalah simpul 4, kemudian yaitu Dewi. Kemudian di sini simpul 4 yaitu Dewi, next simpulnya adalah 0 alias kosong. Berarti selesai. Nah, jadi program yang 72.2 ini lebih interaktif ya, lebih mempermudah bahkan lebih mudah untuk diketahui bahwa simpul yang baru itu selalu diletakkan paling bawah biar kita bisa melihat bahwa simpul yang baru itu yang mana, seperti itu. Jadi lebih interaktif yang program 7.2 ini. Cukup sekian latihan beberapa program dari modul 7 ini tentang rekursif dan juga linked list. Semoga menambah ilmu untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.